Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi di edisi hari ini 19 Desember 2022. Dan pemirsa, seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan mendatangkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas topik yang menarik dan juga hangat diperbincangkan. Dan Obrolan Karebosi edisi pada hari ini mengangkat tema tarif angkutan jelang Nataru. Best People, menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 diperkirakan penumpang ataupun tarif angkutan darat meningkat. Seperti apa kemudian persiapan dan kesiapan dari jelang Nataru ini? Di studio kami telah menghadirkan 3 narasumber yang kita akan ajak berdiskusi. Langsung saja saya ingin menyapa Pak Haji Detrandes Syarif Sam selaku Wakil Ketua DPD Organda Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Pak Haji Basri Sain SE selaku owner POP Pos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan narasumber saya yang ketiga ada Dr. Kadriati Dengbau MT selaku pengamat transportasi. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali, cantik sekali malam hari ini. Aduh, terima kasih. Pada malam hari ini kami mengangkat tema tarif angkutan jelang Nataru. Saya ke Pak Haji Syarif terlebih dahulu. Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru ini ada kemudian kebiasaan masyarakat untuk mudik Pak ya. Seperti apa Pak Syarif pandangan Anda? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum para pemirsa dimanapun berada. Menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya ada mudik, tapi dibanding dengan Pulau Jawa kita di sini aman-aman aja deh. Iya. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang mudik itu kan orang dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen ya. Itu yang utama, pulang kampung sekaligus merayakan hari Natal dan Tahun Baru di kampungnya. Dan yang dominan itu biasanya di daerah Toraja, itu yang dominannya. Mungkin daerah lain juga ada, tapi tidak terlalu besar. Kalau pengalaman sebelumnya juga kami amati itu, kita tidak pernah ada lonjakan istilahnya di sini kalau kecuali Lebaran, itu bedanya. Nah, kalau Lebaran ya kita juga. Tapi itu pun kita siapkan armada Organda ya, armada kita itu, termasuk Damri, itu di pelabuhan sudah standby semua, tapi kadang-kadang kendaraan cadangan tidak terpakai. Walaupun kita sudah menyesuaikan dengan jadwal kedatangan kapal laut, terus dari PL-nya apa bayarnya, itu kita sudah siapkan, koordinasi kita di situ. Oke. Iya. Di tanggal 19 Desember ini Pak, apakah sudah ada arus mudik atau seperti apa? Kelihatannya belum. Belum Iya. ya. Tapi nanti sebentar kita dalam perbincangan mungkin ada dari teman kita dari PO bisa. Dari situ juga ada gambarannya bisa diketahui apa ada peningkatan atau belum. Tapi kalau pengalaman kita selama tahun-tahun sebelumnya masih aman-aman aja. Oke. Iya. Baik, saya ke Pak Haji Basri. Pak, bagaimana kemudian pandangan Anda terkait jelang Nataru ini, Pak? Ya, selamat malam para pemirsa. Untuk tahun ini menjelang Natal, istilah Natura atau Tahun Baru ya, ada beda dengan tahun-tahun kemarin. Pertama yang saya mau bilang yang dampak sekali ini kan kita ini baru lepas dari COVID, itu satu. Kedua, kalau istilah mulai hidup ini transportasi, nanti Lebaran kemarin, tapi bulan 9 solar naik lagi. Nah, jadi untuk memprediksi untuk tahun ini saya sendiri yang selaku operator itu saya belum bisa melihat bahwa kelonjakannya itu seperti itu. Cuman saya cuma mau bilang bahwa kebetulan saja ini ada kenaikannya karena liburan anak sekolah. Tapi kalau kaitannya dengan Natal dengan Tahun Baru belum terlihat Pak ya sejauh ini. Cuma anak sekolah aja yang sampai. Oke. Kira-kira gitu. Persiapan fasilitas Pak seperti apa? Apakah sudah dipersiapkan? Ya tentunya seperti tahun-tahun lalu kita harus lebih siap. Terutama misalnya sopirnya harus sehat, kendaraannya harus prima.
Dan layanan-layanan lainnya misalnya cara beli tiket, nah itu sudah secara online, sudah digital apa dan sebagainya, kita sudah persiapkan itu seperti itu. Oke. Saya ke Ibu Dr. Kadriati. Bagaimana pandangan Ibu terkait dengan pengamat transportasi menjelang Nataru ini, Ibu Dr. Kadriati? Ini jelang Natal dan Tahun Baru di era endemi ya. Beberapa tahun kemarin itu 2-3 tahunan itu kan kita memasuki masa pandemi COVID. Jelas pada saat itu pergerakan mobilitas orang itu kan tanda kutip kayak dibatasi gitu ya. Alhamdulillah setelah masa endemi ini kan mobilitas sudah mulai membaik, sudah meningkat itu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah untuk di tahun 2022 ini, untuk Natal dan Tahun Baru, untuk Sulawesi Selatan ya, saya bicara Sulawesi Selatan, jelas karena kalau Provinsi Sulsel itu kan beberapa kabupaten itu kan Muslim. Kita identifikasinya ke seperti itu ya. Kemudian ada memang sih 2 kabupaten itu kan 2-3 ya yang non Muslim. Otomatis kalau liburan pasti kan arahnya ke sana. Nah pergerakan untuk beberapa kabupaten ini lebih ke paling gini loh, satu ke objek wisata. Tetapi itu pun terjadi pergerakan, kita identifikasi dulu yang mau bergerak ke sana. Karena kalau masa sekarang ini kan belum liburan, anak sekolah saja belum libur. Libur itu mulai kalau nggak salah di tanggal 21. Yang kedua itu orang kantoran. Orang kantoran juga itu kan belum libur. Sementara yang biasanya memanfaatkan waktu untuk berlibur itu orang kantoran, anak sekolah. Sekarang swasta. Swasta juga sampai sejauh mana belum kita lihat ya pergerakannya. Mungkin bisa saja terjadi lonjakan itu lebih ke tahun barunya, menjelang tahun baru itu pada saat 25 ke atas, seperti itu. Jadi mungkin untuk Natal itu yang mudik itu bisa saja mendekati 23, 24. Kemudian balik lagi 26, kemudian nanti menjelang di tahun baru itu paling tanggal 30, 31. Kemudian masuk lagi tanggal 2, karena kalau kita lihat liburan yang disampaikan pemerintah itu cuma sampai tanggal 2 loh. Tanggal 1 selesai, tanggal 2 sudah mulai masuk. Nah, otomatis dengan hal seperti itu, pergerakan itu kan bisa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena waktu libur tidak panjang. Nah, kalau berdasarkan, kalau kita lihat dari kementerian ya, Pak Kementerian itu sudah mengidentifikasi, paling kalau misalnya pergerakan itu terjadi lonjakan 20%, itu bisa terjadi. Tapi kalau untuk Provinsi Sulawesi Selatan, saya rasa belum sampai bisa. Nanti kita bisa evaluasi pada saat mendekati arah tanggal-tanggal yang sebut tadi. Karena kan bahwa pergerakan kita itu tadi bahwa cuman di sini 3 kabupaten ya kurang lebih itu yang memang kabupatennya mayoritas non Muslim, tetapi selebihnya itu mayoritas Muslim yang dimana orang yang melakukan pergerakan itu kita identifikasi lagi. Tadi saya sampaikan yang belum ada libur sama sekali. Jadi kalau misalnya orang mau ke tempat wisata biasanya kan mereka butuh waktu itu biasanya 3-4 hari menghabiskan waktu. Sementara waktu libur juga kita belum tahu sampai sejauh mana apa tanggal 1 ya swasta juga mengikut pemerintah atau mereka ada lagi perpanjangan sendiri seperti itu. Oke, jadi pada intinya belum ada terlihat sampai sejauh ini ya. Sejauh ini belum karena memang belum ada libur seperti itu ya. Apa yang menjadi perhatian Anda Bu selaku pengamat transportasi menjelang Nataru ini? Kalau perhatian saya, jadi seperti pasti angkutan ya, tetapi yang perlu diantisipasi bahwa dengan masa endemi ini pasti terjadi lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka perlu juga pemerintah menyiapkan yang namanya pergerakan mobilitas manusia ini bergerak apakah menggunakan angkutan umum ataukah kereta api juga sudah disiapkan atau pakai angkutan laut ya. Karena kalau kita lihat kan di Sulawesi Selatan itu kan ada bandaranya, bagaimana angkatan udaranya, ada pelabuhannya. Tetapi perbedaan apabila Nataru dengan Lebaran itu sangat beda sekali, signifikan. Karena kalau Lebaran itu kan tadi mayoritas di Sulawesi Selatan itu kan Muslim. Biasanya orang dari daerah-daerah luar itu menggunakan kapal laut tinggi, begitupun dengan pesawat sekarang itu. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi lonjakan, maka tempat-tempat yang mestinya menjadi objek penarik, misalnya objek wisata, misal Toraja
ataupun Bulukumba yang kita sudah tahu ya, itu perlu mempersiapkan diri juga bagaimana menyambut para wisatawan yang datang ini, baik mancanegara maupun domestik. Karena kalau kita lihat ya, saya evaluasi beberapa objek wisata pada saat misalnya ada liburan itu crowded di sana, macet, terjadi macet lokal gitu loh, termasuk kayak Bulukumba pernah terjadi, malah sampai berjam-jam orang untuk keluar dari kawasan Bira. Nah itu, apakah pemerintah daerah sudah menyiapkan untuk mengantisipasi hal seperti itu? Demikian juga di Toraja yang menjadi objek wisata ataupun di daerah tujuan lainnya. Nah kalau dari segi angkutan, pemerintah juga mesti sangat siap dengan kenaikan, misalnya tadi disampaikan Pak yang dari Peoples bahwa sekarang kan ada kenaikan solar. Nah, bagaimana nanti itu? Apakah nanti ada kenaikan tarif juga? Walaupun dari kementerian kayaknya sudah memberi toleran bisa sampai 5 sampai 15% kenaikan untuk angkutan kota ya. Karena dengan otomatis kalau ada misalnya kenaikan bahan bakar itu kan semua berdampak itu, multi efek ya. Kalau makanya biasanya kalau naik harga solar, angkutan biasa dinaikkan juga seperti itu. Oke, apalagi menjelang Nataru ini. Baik, saya ke Pak Haji Syarif. Pak Haji, apa catatan Bapak yang perlu dibenahi dalam angkutan Pak? Regulasi bagaimana menurut Anda? Regulasi kalau kita kan ikut saja dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Kalau hal ini karena kita Organda ini punya struktur itu, kalau DPD ini kita punya apa namanya? Kewenangan kita itu di tingkat provinsi atau DP. Ya, sedangkan untuk angkutan kota ada cabang kita di situ yang ngatur. Jadi masing-masing ada porsinya. Jadi kita di provinsi termasuk akap kita masih tangani karena belum bisa orang pusat di sini kan hanya pengawasan lah. Ya, jadi biasanya kalau menjelang tahun baru ada tim dari pusat untuk pengawasan. Biasanya kita berkoordinasi dari kementerian dengan beberapa instansi terkait itu termasuk pemeriksaan kelayakan kendaraan. Itu kita sudah siap, sudah terbantu sama teman-teman PO persiapkan semua apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama dari SDM itu, kemudian aset kita kendaraan harus sehat. Jadi sopirnya sehat, mobilnya sehat. Oke. Saya ke Pak Haji Basri. Apa yang menjadi catatan Bapak terkait dengan jelang Nataru ini, Pak Haji? Ya, seperti saya bilang tadi, tahun kemarin dengan tahun ini agak beda ya. Kita tidak bisa prediksi. Yang pasti bahwa seluruh teman-teman PO-PO ini menyiapkan armada semaksimal mungkin. Karena bisa jadi tahun ini lonjakannya tidak seperti tahun lalu, dan bahkan juga bisa jadi mungkin melebihi karena mungkin sudah berapa tahun tidak pernah jalan, jadi bisa jadi juga. Jadi kita sama teman ini ya, catatan kita ya kita maksimalkan kendaraan, sopir ini kita sudah harus sampai sekarang ini kita sudah siapa yang mau izin, siapa yang tidak seperti itu. Jadi kita sudah harus betul-betul menyiapkan lah. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak, Bu, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi. Tarif angkutan jelang